Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah semata, pagi ini kita sekalian telah menunaikan salat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan maghfirahnya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Allah. Dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Dan semoga kita sekalian bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Para jamaah rahimakumullah, tidak terasa sekarang kita sudah memasuki tahun 2023 dan hari ini kita berada di hari yang ke-22. Memperhatikan kondisi masyarakat kita akhir-akhir ini, sejak mengakhiri tahun 2002 sampai dengan memasuki tahun 2023 hingga hari ini, di sana banyak kita jumpai orang-orang yang galau, yang mengeluh, yang cemas, ya, yang susah, yang sedih, dan bahkan pedih. Mengapa? Karena situasi dan kondisi yang dirasakan saat ini. Pertama, faktor ekonomi. Yang di sana sini banyak orang mengalami kerepotan. Yang kedua, di sisi lain adalah faktor datangnya musibah yang silih berganti. Satu musibah belum bisa diatasi, disusul oleh musibah-musibah berikutnya. Bahkan ketika musibah itu terjadi, bukan saja orang sedih, tetapi juga pedih. Karena di samping kesedihan, kepedihan melanda sebagian masyarakat kita karena terjadinya musibah itu. Betapa tidak, di samping mungkin sawah ladang yang menjadi tempat mereka harus mengais rezeki, pada sisi yang lain tempat tinggalnya ambruk karena tertimpa tanah longsor, karena tertimpa banjir, karena gunung meletus dan lain sebagainya termasuk gempa dan puting beliung.
tidak cukup hanya sawah, ladang, dan tempat tinggal yang menjadi kesedihan bagi mereka, tetapi tidak jarang kita jumpai keluarga, sanak famili akhirnya harus berpisah untuk selama-lamanya. Inilah yang menambah kesedihan dan kepedihan yang dialami oleh sebagian masyarakat kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mengapa situasi dan kondisi yang semacam itu muncul bukan saja di sebagian wilayah kita, tapi juga banyak di wilayah luar. Musibah datang silih berganti. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kalau orang hanya sekedar mengandalkan akal, wah itu sudah peristiwa alam biasa. Tapi kalau kita sebagai orang yang beragama, tentu tidak cukup memandang hal yang semacam itu karena faktor alam. Bisa jadi karena ada sebab yang lain. Nah, sebagai orang yang beragama, kita perlu melihat dari sisi kacamata agama. Kenapa musibah-musibah itu terjadi? Kalau kemudian kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengungkapkan mengapa di sana terjadi banyak musibah. Ayat-ayat Allah menerangkan kepada kita semua agar kita sekalian semakin banyak membaca dan merenungkan akan keterangan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu di antara ayat Allah yang mengungkapkan tentang musibah, tentang bencana itu adalah di surat Al-Hajj ayat nomor 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya khawiyatun. Berapa banyak negeri yang kami binasakan penduduknya karena bergelimang dengan kezaliman. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Banyak negeri, banyak wilayah, banyak daerah yang ditimpa musibah. Apakah itu yang namanya banjir? Apakah itu yang namanya tanah longsor? Apakah itu yang namanya puting beliung, gempa, gunung meletus, dan lain-lain? Secara umum Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu wahya dhalimatun. Karena penduduknya bergelimang dengan kezaliman. Sementara di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 59 Allah menyatakan wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan binasakan suatu negeri kecuali karena penduduk di negeri itu berbuat zalim. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala macam bentuk kezaliman, apapun namanya, pada akhirnya nanti akan menimbulkan musibah. Secara sederhana, zalim itu secara umum diartikan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, puncak kezaliman itu adalah perbuatan syirik. Seperti yang diungkapkan oleh Allah di surat Luqman ayat nomor 13. Pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Karena sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah itu sungguh merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa berbuat syirik kepada Allah disebut kezaliman yang sangat besar? Karena mereka yang berbuat syirik kepada Allah itu telah menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Menempatkan Allah yang bukan pada tempatnya adalah sebuah kezaliman.
Allah disandingkan dengan makhluknya, itu adalah sebuah kezaliman. Sebab antara Allah dengan makhluk itu tidak banding. Semacam kita sekalian sebagai makhluk Allah adalah makhluk yang lemah. Allah adalah maha kuat. Manusia katakan ada yang punya kedudukan tapi tidak punya maha. Manusia punya kuasa tapi tidak punya maha. Allah maha kuasa. Manusia kekuasaannya terbatas. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Disinilah para jamaah sekalian rahimakumullah. Orang menyebut si fulan kaya. Paling kaya. Tapi Allah maha kaya. Langit dan bumi dengan segala isinya adalah milik Allah. Bukan saja barang-barang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita semua juga harus sadar bahwa kita ini adalah milik Allah. Ketika Allah berkehendak hendak mengambil kita, keluarga kita, anak istri kita, maka siapapun orangnya tidak akan berdaya untuk bisa menolaknya. Kita sering membaca doa pasca sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita. Kadang-kadang kita cuma sekedar membaca, tetapi daya renung kita mungkin yang kurang tajam. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolak, yang bisa menghalang-halangi, yang bisa mencegah ketika Allah sudah berkenan untuk memberikan sesuatu kepadanya. Ketika Allah berkenan untuk mengangkatnya. Ketika Allah berkenan untuk menyelamatkannya dan seterusnya. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak seorang pun yang bisa memberikan sesuatu manakala Allah tidak berkenan. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, dengan begitu maka kita ini harus sadar bahwa kita ini berada dalam kendali Allah, dalam kekuasaan Allah. Nah karenanya, Allah yang Maha Kuasa itu tidak pantas untuk disandingkan dengan makhluknya. Apapun wujud makhluk itu. Ya. Oleh sebab itu, ketika orang menyandingkan Allah dengan makhluknya, itulah yang disebut dengan perbuatan syirik. Dan syirik itu adalah sebuah kezaliman yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahmatullah. Orang berbisnis misalnya. Orang berbisnis. Ketika orang itu tidak menegakkan kejujuran di dalam bisnisnya, katakan misalnya seorang pedagang yang lagi menimbang, lalu dia mengurangi timbangannya. Diatur sedemikian rupa, pembeli tidak tahu. Kalau kemudian timbangan itu dikurangi, karena saking lihainya sehingga tidak tampak. Ketika mengukur, ukurannya dikurangi. Ketika menakar, takarannya dikurangi. Para jamaah sekalian rahmatullah, harus disadari, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengurangi takaran, maka itu adalah sebuah kezaliman. Itu adalah sebuah kezaliman. Cepat atau lambat, ketika orang melakukan kezaliman seperti itu, nanti usahanya semakin hari semakin surut. Karena orang yang beli tahu, wah ternyata saya beli di tempat itu timbangannya dikurangi, takarannya dikurangi, ukurannya dikurangi. Nah kalau begitu saya tidak baliklah, saya perlu cari langganan yang lain.
Semakin berkurang pembeli di tempat itu, maka praktis income-nya semakin berkurang. Income semakin berkurang, sudah barang tentu pada akhirnya kemudian bisa jadi tutup. Dan ini adalah disebabkan karena kezaliman dalam bentuk mengurangi takaran, mengurangi ukuran, mengurangi timbangan dan lain-lain. Para jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang mendapatkan amanat, katakan seperti pejabat, lalu melakukan kezaliman, melakukan manipulasi data, melakukan korupsi. Awalnya tidak diketahui, tapi lambat laun kemudian terbaca. Walhasil setelah dengan pasti diketahui bahwa dia telah melakukan tindak kecurangan, kezaliman, maka pada akhirnya yang bersangkutan dicopot dari jabatannya. Nah, itu adalah akibat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, begitu pula halnya, katakan misalnya seseorang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, lalu masyarakatnya dikibuli, mengibuli masyarakat, itu adalah kezaliman. Pada akhirnya nanti masyarakat tidak akan percaya. Dan kalau masyarakat sudah tidak percaya, dengan sendirinya yang bersangkutan tidak akan dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, dengan contoh-contoh kecil, contoh-contoh sederhana seperti itu, maka dunia dengan berbagai musibah yang datang, ini tidak lepas dari faktor kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kalaulah kita misalnya melihat sejarah masa lalu, katakan Fir'aun, kezalimannya sampai melebihi batas. Sebagai manusia yang punya kedudukan sebagai raja, karena merasa yang berkuasa, sampai kemudian mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Melakukan tindakan sewenang-wenang kepada rakyatnya. Walhasil akhirnya, Allah tenggelamkan di tengah laut bersama para pendukungnya. Qarun dengan kekayaannya yang melimpah. Kemudian karena keangkuhan dan ketakaburannya, bahkan seolah-olah merasa bahwa kekayaan yang ia dapati semata-mata hasil dari usahanya sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah Rabbul Alamin. Walhasil akhirnya Qarun dengan seluruh kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Masya Allah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika saya membaca kisah Qarun di dalam Al-Quran itu, secara pribadi saya ini bertanya-tanya, kayak apa Allah kalau menenggelamkan manusia seperti Qarun di dalam bumi dengan seluruh kekayaannya itu. Tiba-tiba di beberapa tahun yang lalu di Petobo, Palu, ada musibah yang menenggelamkan manusia sak kampung dengan rumah dengan segala isinya itu. Nah, itu salah satu contoh. Hanya dalam hitungan menit, manusia dengan rumah dan seluruh aset yang dimiliki tenggelam dalam waktu sekejap. Masya Allah. Saya diceritani teman tetangga kebetulan. Dia punya teman yang menyaksikan persis peristiwa itu. Betapa suara yang didengar pada saat peristiwa itu terjadi. Suara manusia pada yang jelerit. Tapi kepada siapa bisa minta tolong kalau sudah seperti itu keadaannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, itulah salah satu contoh konkret di tengah-tengah kehidupan yang kita rasakan saat ini. Dan itu semua tidak lepas dari faktor kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka.
Para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut, Qarun ditenggelamkan ke dalam perut bumi bersama kekayaannya. Pada kisah-kisah yang lain, misalnya kisahnya kaumnya Nabi Lut yang homoseks itu, ya, kisahnya kaumnya Nabi Lut yang homoseks, yang tidak peduli dengan peringatan Nabi Lut sebagai utusan Allah. Diingatkan jangan kemudian melakukan hubungan dengan sesama jenis, ya. Jangan melakukan hubungan dengan laki sama laki, tapi peringatan itu tidak digubris. Walhasil akhirnya Allah datangkan musibah besar berupa bencana. Katakan kalau sekarang gempa, negerinya dicungkir balikkan oleh Allah, dibarengi dengan hujan batu campur api. Dan itu terjadi pada saat subuh. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Lut didatangi utusan Allah memberikan info supaya Nabi Lut dengan umatnya yang beriman kepada Allah segera meninggalkan negerinya, sebab nanti malam tepatnya waktu subuh negeri itu akan dibinasakan oleh Allah. Termasuk istrinya Nabi Lut. Karena istrinya Nabi Lut adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Begitu pula halnya dengan kisahnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah itu pada akhirnya juga ditenggelamkan dengan banjir besar yang belum ada tandingannya di jagat ini. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kalau kita membaca sejarah di dalam Al-Quran dan kisah-kisah nyata yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, maka sesungguhnya musibah demi musibah yang terjadi dimanapun itu berada, sebabnya adalah karena faktor kezaliman. Kalau kita membaca di surat Ar-Rum ayat nomor 42, Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kana aktsaruhum musyrikin. Kalau kita melakukan penelitian di wilayah tersebut, maka di sana Allah berikan keterangan kepada kita, pada umumnya masyarakat bergelimang dengan kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka dengan memperhatikan berbagai musibah yang muncul di wilayah kita atau juga di belahan dunia yang lain, maka sesungguhnya penyebab utamanya adalah karena faktor kezaliman. Nah, musibah-musibah itu lebih lanjut. Kalau kita sebagai orang-orang yang beriman memperhatikan ayat-ayat Allah, bisa jadi itu berupa azab. Kalau memang itu ditimpakan kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang durhaka kepada Allah setelah diberikan peringatan, sementara peringatan itu tidak diindahkan. Karena hukum itu sebelum tindak lanjuti sanksi hukumnya itu biasanya disosialisasikan dulu. Nah, Allah juga begitu ketika akan mengazab hamba-hamba yang durhaka itu juga diberikan peringatan lewat Rasul, ya, lewat utusan-utusan Allah menyampaikan pesan-pesan Allah. Kalau Rasul tidak ada, karena Rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka dilanjutkan dengan para ulama, para ustadz yang tampil menyampaikan ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang yang durhaka kepada Allah akan mendapatkan akibat seperti ini dan seterusnya. Tetapi ketika pesan-pesan yang semacam itu ditolak, artinya tidak digubris, maka pada akhirnya Allah timpakan yang namanya azab. Tetapi kalau musibah itu datang kepada orang-orang yang beriman, para jamaah sekalian rahmatullah, maka di dalam Al-Quran
Allah ungkapkan musibah itu bisa jadi berupa ujian kepada orang-orang yang beriman. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu, salah satu di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 155. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Ini penegasan Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum. Allah tegaskan dalam kalimat ini dengan menggunakan harfut taukid yang menunjukkan arti kesungguhan. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Nah, sesuatu ini banyak. Ya, sesuatu itu banyak. Tetapi di dalam ayat ini hanya Allah sebutkan sebagian. Apa di antaranya? Minal khauf. Di antaranya adalah rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Seperti situasi yang mungkin dirasakan saat ini. Banyak orang yang merasa cemas, khawatir. Jangan-jangan nanti puting beliung lewat wilayah kami. Jangan-jangan nanti gempa menimpa. Nah, hal-hal yang semacam itu banyak dirasakan oleh sebagian masyarakat kita. Itu adalah bagian dari ujian kalau memang itu adalah menimpa orang-orang yang beriman. Jangan-jangan nanti muncul gempa. Ya. Kemudian di sisi lain Allah ungkapkan selanjutnya walju'. Kadang-kadang diuji dari sisi ekonominya karena minimnya persiapan atau katakan sembakonya habis. Ini adalah bagian dari ujian. Ya. Ini adalah bagian dari ujian kehidupan. Jadi di samping minal khauf wal ju' wa naqsim minal amal, dunya brononya dikurangi. Allah kalau mengurangi dunya brono itu gampang. Kadang-kadang memerintahkan tikus merambat di atas kawat atau kabel, atau kabelnya itu disuruh menggigit tikus, kemudian konslet, selesai. Hanya dalam hitungan menit. Ya, tikus diperintahkan, tikus gigit kabel itu supaya nanti menimbulkan konslet. Maka di situ akan terjadi musibah. Dan setelah musibah itu terjadi, praktis apa yang ada di dalamnya habis. Dengan begitu kekayaan menjadi lenyap. Para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian wal anfus, kadang-kadang Allah menguji kepada hambanya yang beriman itu. Bisa jadi ada anggota keluarganya yang dicintainya, suami yang menjadi tulang punggung ekonominya, tiba-tiba kemudian dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Anak semata wayang, kata orang Jawa, satu-satunya, didambakan kelahirannya, sekian lama ditunggu, tiba-tiba begitu lahir, lagi lucu-lucunya, kemudian Allah mengambilnya. Saya pernah diprotes salah seorang jamaah. Protesnya luar biasa. Pak, mengapa Allah itu justru memanggil atau mengambil anak saya? Satu-satunya yang saya dambakan. Sementara orang yang lain punya banyak anak. Anaknya selamat semua. Anaknya hidup semua. Anak saya satu-satunya meninggal. Nah, ini dengan emosinya dia menyampaikan seperti itu. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, semua itu kita kembalikan. Ya, semua itu kita kembalikan. Bagi kita orang-orang yang beriman harus sadar sesadar-sadarnya bahwa apapun yang ada pada kita bukan milik kita. Kita hanya diberi amanah untuk menjaganya. Sesaat. Bahkan kadang-kadang wasamarot, sawah ladang yang siap untuk dipanen,
Tiba-tiba datang wereng. Tiba-tiba banjir datang. Tiba-tiba kemudian ada gempa dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, ketika musibah demi musibah yang semacam itu datang, lalu Allah memberikan pesan, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya orang yang dengan ridha menerima takdir Allah seperti itu. Tidak cemas, tidak gelisah. Ya, tidak sedih berkepanjangan, boleh nangis, tapi tidak perlu berkepanjangan. Ketika ditinggal oleh anaknya, seorang suami ditinggal istrinya, seorang istri ditinggal suaminya, boleh nangis sesaat, tapi tidak boleh berkepanjangan, tidak boleh sampai mencabik-cabik pakaiannya, ya, karena yang demikian itu tidak dibenarkan dalam agama. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, oleh karena itu kalau orang itu bisa menerima takdir Allah semacam itu dengan ikhlas, ya, dengan sabar, Allah sampaikan wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bisa menerima takdir Allah dengan sabar. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah dengan orang yang sabar itu? Yaitu alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika musibah itu datang, kemudian ia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan sadar dia mengakui sesungguhnya kami ini milik Allah. Bukan cuman dirinya yang milik Allah, tapi juga anak dan keluarga yang lain, orang tuanya, ya, istri, suami, saudara, semua milik Allah. Apapun yang ada di hadapannya, yang di sekitarnya, semua milik Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Ini yang harus kita jadikan sandaran para jamaah sekalian rahmatullah ketika kita menghadapi sebuah musibah. Dan wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kelak kami juga akan kembali kepada Allah. Seperti halnya saudara kita, orang tua kita, anak kita, dan seterusnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, kalau kemudian orang itu bisa menyadari tentang hal itu, maka fa insya Allah tidak ada kecemasan. Sekali lagi, tidak ada kesedihan yang berkepanjangan. Karena apa? Yang bersangkutan sudah menyadari bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa, dirinya adalah milik Allah. Seseorang misalnya, melakukan perjalanan keluar daerah, tiba-tiba di sana menghadapi musibah. Ketika orang itu menghadapi musibah, sampai kemudian ajalnya tiba, lantas keluarga yang ditinggalkan itu dengan tenang menyambut datangnya musibah itu sambil menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah akan mendapatkan hikmah yang lebih baik dari peristiwa yang terjadi itu. Apa sebab? Para sahabat sekalian rahmatullah, bagaimanapun juga ketika musibah itu terjadi, kemudian manusia tidak bisa menerima, hal itu tidak akan bisa diatasi oleh manusia itu sendiri, kecuali dia harus sadar dan mengembalikan persoalan itu sepenuhnya kepada Allah. Itulah sebabnya maka para sahabat sekalian rahmatullah, ketika yang namanya berbagai musibah, bencana, apapun bentuknya, kita harus sekali lagi sadar diri bahwa semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik,
maka dia mesti akan diuji. Itu pasti. Ya. Orang itu akan diuji. Kalau di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 2 Allah menyatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Allah dengan tegas menyatakan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ujian itu dimaksudkan untuk apa? Untuk membuktikan kalau orang itu menyatakan beriman kepada Allah, imannya benar apa enggak? Tetap teguh pendirian apa tidak? Kalau orang itu tetap teguh pendiriannya, tetap istiqomah memegang teguh petunjuk agama, sungguh dia adalah orang yang betul-betul beriman. Tapi sebaliknya ketika yang bersangkutan itu kemudian setelah mendapatkan ujian lantas frustasi, maka berarti imannya itu adalah iman yang tidak benar. Para jamaah sekalian rahmatullah, kalau kita membaca sejarah betapa yang namanya Bilal bin Rabah setelah menyatakan diri masuk Islam, diuji oleh Allah keimanannya itu, Bilal dihajar oleh tuannya. Karena keislamannya itu. Supaya dia mau kembali kepada agama kekafiran. Tetapi Bilal tetap teguh dalam pendirian. Akhirnya kemudian pertolongan Allah datang. Lalu diketahuilah oleh Abu Bakar. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar dari perbudakan. Sehingga tuannya sudah tidak punya kuasa untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Dan selanjutnya Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas begitu masuk Islam, diuji keimanannya oleh Allah. Dengan cara apa? Ibunya mogok makan. Biasanya kalau anak menghadapi ibu itu hatinya tidak tega. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas begitu masuk Islam, ibunya mogok makan. Tidak mau makan, tidak mau minum. Protes kepada anaknya supaya kembali kepada agama nenek moyang. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap teguh dalam pendiriannya. Ibunya disikapi dengan sikap yang santun, dinasehati ibu makan dan minumlah. Kalau tidak makan, tidak minum itu sakit, Bu. Tapi ibunya tidak gubris. Pada saat yang lain dinasehati lagi. Ibunya tetap tidak gubris. Pada saat yang lain dinasehati lagi, ibunya tidak gubris. Setelah ibunya tidak gubris, tidak memperhatikan nasihatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, lantas Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan senjata pamungkasnya. Ibu, demi Allah, sungguh pun ibu punya nyawa 100 nyawa. Lepas nyawa yang satu, ganti nyawa yang lain. Saya tidak akan kembali kepada agama nenek moyang. Saya tetap teguh dengan pendirian mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kemudian ibunya mau makan. Ini contoh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga demikian. Ketika beliau dilempar ke tengah bara api yang ganas seperti itu, maka kemudian membuktikan keimanannya itu tidak sepatah kata pun yang bergeser dari ketauhidan, tapi justru beliau meningkatkan kualitas tawakalnya dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi ibrah untuk kita, supaya kita bisa menyontoh, supaya kita bisa meniru, supaya kita bisa menjadikan teladan dalam kehidupan. Nyun sewu.
Ketika penyakit taun datang di tengah-tengah masyarakat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kaitannya dengan taun itu?" Taun itu azab yang ditimpakan oleh Allah kepada siapapun yang ia kehendaki. Tapi rahmatal lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman ketika dihadapkan pada suatu musibah, apabila betul-betul bisa menerima musibah itu dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, tidak gelisah, tidak cemas, tetap ridho dengan takdir yang Allah berikan kepadanya itu, maka itu justru akan menambah keteguhan iman sekaligus menghadirkan rahmat Allah kepadanya. Itulah sebabnya para jamaah sekalian rahmatullah, maka ketika kita memperhatikan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini kita sama-sama melihat dan merasakan betapa yang namanya musibah datang silih berganti, maka kita kembali. Tidak ada solusi yang paling tepat kecuali kita kembalikan semua kepada Allah. Setiap hari kita ini senantiasa memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali kita membaca ayat itu sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Para jamaah sekalian rahmatullah, kalau kemudian kita membaca surat Al-Fatihah di setiap salat, salat kita setiap hari minimal 17 rakaat, berarti minimal 17 kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu belum ditambah dengan salat-salat sunnah. Berarti setiap hari kita berkali-kali memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Saat ini ya Allah kami menghadapi berbagai musibah. Tidak ada yang bisa menolong kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, semua persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, apabila kita kembalikan kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi. Dan itu pasti. Misal para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam surat At-Talaq ayat nomor 2, penghujung ayat nomor 2, Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun orangnya yang bertakwa kepada Allah, ini syarat. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ketika menghadapi persoalan yang ruwet, yang rumit dalam hidupnya, pada akhirnya Allah akan berikan solusi yang terbaik. Akan berikan jalan keluar yang terbaik. Apakah itu yang menyangkut urusan bisnis, pekerjaan, dan seterusnya, semua itu kita kembalikan kepada Allah. Allah pasti akan kasih solusi. Yang menyangkut urusan keluarga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah. Itu pasti. Dan kalau itu menyangkut urusan rezeki, lebih lanjut di ayat nomor 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki yang rezeki itu tidak bisa kita nalar dengan akal kita. Contoh, ada orang membawa dagangannya keluar daerah. Dari satu daerah ke daerah yang lain, ia keliling. Tidak seorang pun yang mendekat, apalagi menjamah, apalagi menawar. Sementara dia terus mengeluarkan uang untuk biaya hidup.
di perjalanannya itu. Lambat laun duitnya semakin berkurang dan berkurang. Lalu dia mikir, ini kalau saya teruskan, saya tidak bisa pulang. Walhasil akhirnya dia pulang. Sebelum duitnya habis. Supaya nanti ada bekal untuk perjalanan. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, sambil terus bertawakal kepada Allah. Begitu sudah nyampe rumah, tidak begitu lama, datang tamu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf. Saya dengar panjenengan punya barang ini ya. Katakan misalnya kayak HP. Oh nggih, insya Allah ada. Panjenengan butuh berapa? Panjenengan punya berapa? Bayangkan. Gayung bersambut. Setelah itu nego harga. Walhasil setelah nego harga, para jamaah sekalian rahmatullah, berapapun barang yang ada, itu dibeli semua. Bayangkan. Kemudian setelah itu dibeli semua, yang bersangkutan merenung. Masya Allah. Ya, saya ini keliling ke sana kemari, tidak seorang pun yang mendekat, yang menjamah, apalagi yang menawar. Tetapi Allah berkehendak, begitu kehendak Allah datang, pertolongan Allah datang, tidak perlu butuh waktu lama. Seketika itu semua barang habis. Para jamaah sekalian rahmatullah, juga ada kisah nyata dalam kehidupan. Saya tidak perlu ceritakan orangnya. Ya. Orang ini dalam usahanya mengalami kebangkrutan total. Sampai-sampai kemudian dia itu ngomong kepada pembantunya begini. Umpamanya katakan pembantunya namanya Man. Ngene iki ana rezeki sing nyaduk-nyaruk koyok nyaduk sampah ngono. Kuwi meni tak jak lunga haji, Man. Masya Allah. Suatu ketika ada orang datang membawa dagangan. Yang dagangan itu memang pas sesuai dengan profesinya. Lalu orang yang datang membawa dagangan ini ngomong, Pak, barang iki sampean tuku. Apa iku? Pokoke barang iki sampean tuku. Sampean diloki dhisik. Nah, aku iki ganti duit. Aku gak ngerti pokoknya barang iki sampean tuku. Walhasil dilihat barangnya itu. Begitu dilihat, memang itu dalam ukuran bisnis bagi dia menjanjikan. Sementara dia tidak punya uang. Lah ngene iki piro regane? Sakmene. Ono piro? Ono sak wakeh banget. Nah, aku lho ganti duit. Wis gak ngerti pokoknya iki sampean ya apa carane sampean iso tuku barang iki. Walhasil dia kemudian mencoba untuk berikhtiar kepada saudaranya apa kepada yang lain. Kemudian orang yang didatangi berpesan, wis tukun piro ono ni barang, Masya Allah. Walhasil barang itu dibeli semua. Dan setelah dibeli semua, kemudian karena memang dia bidangnya, Masya Allah, mendapatkan keuntungan yang berlipat. Pada saat dia mendapatkan keuntungan yang diinfakkan ke sebuah lembaga pendidikan, itu saat itu senilai 20 juta. Saat itu. Nah, kemudian digunakan untuk mengajak pembantunya yang dijanjikan untuk haji itu. Dan pada saat Idul Adha, yang bersangkutan ini menyembelih sapi sambil menangis, ya Allah, tahun kemarin saya tidak punya apa-apa, ya Allah, sekarang saya sudah bisa berkurban. Sambil menangis dia menyembelih seekor sapi waktu kurban. Nah, disinilah para jamaah sekalian rahmatullah, ini bagian dari contoh kisah kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika orang itu menghadapi sebuah masalah, maka masalah itu kemudian diserahkan kembali kepada Allah. Karena kepada Allah lah dia bertawakal, maka kemudian Allah memberikan jawaban. Jadi setelah orang itu diuji sekian lama, rupanya dia tetap dalam kesabaran dan tidak ada frustasi, ibadahnya tetap bahkan ditingkatkan menjadi yang lebih baik, maka kemudian Allah menjawab terhadap persoalan yang ia hadapi saat itu.
Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sebabnya maka ketika kita sekalian menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini, apabila kita semuanya kemudian mengembalikan persoalan itu kepada Allah, yang pertama kita hadapi musibah itu dengan penuh kesabaran dan dengan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapapun orangnya yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Ini janji Allah. Kelanjutan ayat yang saya baca dalam surat At-Thalaq ayat 3 itu. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan cukupi kebutuhannya. Nah, janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah pasti akan menepati janjinya. Sebab Allah menyatakan di dalam firman-Nya di surat Al-Mu'min ayat nomor 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Dengan catatan, kalau berdoa harus sungguh-sungguh. Harus serius. Harus sadar sesadar-sadarnya. Apa yang ia ucapkan, apa yang ia mohonkan kepada Allah, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh cengengesan. Harus tadarru'. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Surat Al-A'raf ayat nomor 55. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Tadarru'an, dengan ngerpo-ngerpo, merendahkan diri di hadapan Allah. Wa khufyah, dan dengan rasa takut kalau doanya tidak diterima. Maka insya Allah akan kabulkan. Sepanjang tidak tergesa-gesa, sepanjang tidak cengengesan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tapi di sisi lain harus ada upaya nyata. Dalam hal ini adalah keimanannya ditoto. Jangan sampai iman ternoda oleh syirik. Lalu yang kedua, tuntunan dalam hal berdoa juga dijaga dengan baik. Misalnya, faktor makanan, faktor minuman. Jangan sampai kemudian makanan dan minuman bersumber dari yang haram. Karena itu menjadi penghalang doa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikisahkan ketika ada orang yang barusan menempuh perjalanan panjang. Lalu rambutnya daul-daul. Kemudian orang ini kehabisan bekal kayaknya. Lalu berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Doanya itu didengar oleh Nabi. Lalu Nabi kemudian mengomentari, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah, lawang yang dimakan dan yang diminum semuanya bersumber dari yang haram. Termasuk dirinya itu dibesarkan dari produk yang haram. Nah, dari situ maka kita perlu sadar bahwa kalau makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita itu adalah bersumber dari yang haram, hal-hal yang semacam itu kiranya akan menjauhkan doa kita dari Allah. Sebab Allah tidak berkenan. Itulah sebabnya maka kita semua sebagai hamba Allah yang beriman, para jamaah sekalian rahimakumullah, setiap mendapatkan rezeki, ini harus kita pertimbangkan kehalalannya. Yang diperoleh itu halal apa haram. Sebab itu nanti juga akan dipertanyakan di hadapan Allah. Salah satu pertanyaan yang terkait dengan ketika kita nanti menghadap kepada Allah itu adalah tentang harta. Ya. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu diperoleh?
dan kemana harta itu dibelanjakan. Itu nanti akan dipertanyakan. Wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu diperoleh dari mana? Dari barang korupsi, Allah tidak akan berkenan. Ya. Dari manipulasi, itu saudaranya korupsi. Juga Allah tidak akan berkenan. Dari mengurangi timbangan, mengurangi takaran, juga demikian. Karenanya semua yang kita peroleh itu harus betul-betul kita seleksi kehalalannya. Bisa jadi orang kemudian mendapatkan sesuatu dengan cara bujuk sehingga kemudian dia mendapatkan bagian banyak. Maka yang demikian itu jelas tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian rahmatullah, sekalipun kita menyerahkan sepenuhnya persoalan yang kita hadapi itu kepada Allah. Tetapi ketika kita ini tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dalam hal bertakarub kepada Allah, hal yang demikian itu bisa jadi kemudian menjadi penghalang. Itulah sebabnya maka di samping faktor keimanan kita, faktor tuntunan, faktor niat juga ditata betul. Karena itu adalah faktor-faktor penentu yang akan bisa mengantarkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, oleh sebab itu kalau kemudian kita dalam kehidupan kita ini menghadapi berbagai persoalan, sekali lagi tidak ada tempat kita berlari kecuali kita hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, semua ini adalah milik-Mu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, semua milik Allah. Kita ini hanya diberi hak pakai. Ya, kita hanya diberi hak pakai. Dan pada saatnya kalau hak pakai itu sudah habis masa pemakaiannya, kan kembali kepada pemiliknya. Ibarat kita menyewa kendaraan. Berapa hari kita nyewa? Katakan 3 hari. Setelah 3 hari kita kembalikan. Nah, begitu pula halnya dengan Allah memberikan amanatnya kepada kita. Apakah itu berupa anak, apakah itu berupa materi, apakah itu berupa yang lain. Semua itu adalah amanat Allah yang dititipkan kepada kita. Dan kita hanya diberi hak pakai. Pada akhirnya kemudian kembali kepada Allah. Itulah sebabnya para jamaah sekalian rahmatullah. Maka ketika seseorang mendapatkan musibah, lalu kemudian dia sadar diri dengan musibah yang dia terima. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, berbagai musibah, berbagai bencana, apapun bentuknya. Apakah itu yang terkait dengan gempa, banjir, tanah longsor, puting beliung, gunung meledos, usahanya mengalami kemacetan, kemudian internal keluarga mengalami hal-hal yang dia mengalami kerepotan, kembalikan semua kepada Allah. Ayo kita sama-sama kembalikan ini kepada Allah. Insya Allah apa yang kita hadapi, maka semua itu para jamaah sekalian rahmatullah akan ada solusi. Sebab Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun orangnya yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi yang terbaik ketika persoalan muncul di tengah-tengah mereka. Persoalan yang menyangkut anak, persoalan yang menyangkut rezeki, persoalan yang menyangkut hubungan antar sesama dan seterusnya. Maka semua itu Allah janjikan kepada kita akan ada solusi yang terbaik. Persoalan yang menyangkut rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki yang tidak bisa dinalar oleh kita. Dan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapapun orangnya yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupan ini. Apalagi nanti di akhirat Allah akan berikan jaminan yang jauh lebih baik. Itulah sebabnya maka pesan Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun orangnya yang beramal soleh,
baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan penghidupan yang baik kepadanya. Walanajjannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti balasannya akan jauh lebih baik ketimbang saat di dunia. Insyaallah apa yang dijanjikan oleh Allah itu tidak salah dan pasti benar. Karena itu adalah janji Allah di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai hambanya tinggal mau tidak mempraktekkannya, mau tidak mengamalkannya. Insya Allah kalau kita komitmen, maka janji Allah itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Barangkali ini para jamaah sekalian rahmatullah yang dapat kami sampaikan. Dan saya bacakan ayat yang terakhir di surat Al-Qasas ayat 59. Allah menyatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sepanjang mereka itu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sepanjang manusia senantiasa beristighfar, Allah tidak akan mengazab. Kalau kita tangkap dari ayat ini, ketika di sana sini muncul musibah, bisa jadi mafhum mukhalafahnya, mungkin miskin istighfar, mungkin miskin bertakarrub kepada Allah, mungkin semakin menjauh dari Allah, sehingga Allah kasih peringatan. Peringatan itu supaya menjadikan yang bersangkutan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diungkapkan di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 41, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi di darat ataupun juga di laut yang menimpa manusia, para jamaah sekalian rahmatullah, Allah tegaskan bima kasabat aydin nas. Semua itu karena ulahnya manusia, perbuatannya manusia. Perbuatan yang bagaimana? Tentu yang tidak sesuai dengan aturan, yang menyalahi aturan, yang menyalahi petunjuk. Akibat menyalahi petunjuk, akibat menyalahi aturan, datang musibah. Lalu musibah itu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya orang bisa merasakan, ini loh akibat dari sebagian yang mereka lakukan itu. Masih sebagian, belum sepenuhnya. Nah, kemudian tujuan akhirnya la'allahum yarji'un, supaya orang sadar, dan kalau sadar supaya mau kembali ke jalan yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Semoga kita tetap istiqomah di jalan yang lurus. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.